di sini kita lagi bongkar-bongkar ereking ya. Ini ereking perdam ereking 2008 ini ya? Iya. Ereking 2008 perdam, tapi stylenya dia suka-suka. Nah, dan di sini untuk motor nih sebenarnya mau di porting ya. Dia mau di porting untuk harian speeding ya. Kalau nggak salah requestnya dia HS ya, kalau nggak salah ya. Gampang lah nanti itu dikabarin lagi ke ownernya. Ini kalau nggak salah dia requestnya HS. Dan untuk kondisinya seperti ini. Ini OS berapa cok? Ini OS berapa? Gocap. Ya OS 50. Coba lihat lagi ke atas. Kondisi mesinnya grass ya. Krok as mulus, dalaman mulus. Nah, terus di sini untuk kondisi bloknya ya sedikitnya ya. Oh ini headnya. Nah ini headnya nih. Wise. Headnya mantap. Kondisi headnya mantap ya bosku. Ini masih standar semua ya. Nggak tahu membran mas. Tahu nih. Ini kita cek aja sih dulu ya bosku. Kita cek dulu. Nanti kita cek untuk lubang-lubangnya. Jadi motor ini cuma mau di up spec porting aja sih untuk harian bosku. Jadi di sini kita mau sambil cek dulu. Setelah kita cek baru kita ke porting ya. Taruhin sini. Sulit. Membrannya sudah pakai YZ ya bosku. Membrannya dia pakai YZ. Nah, ini grass, ini ori nih. Ini aja ori dia. Ini gimana? Beda lah mereknya mah. Nah, ini untuk kondisi bloknya ya. Kalau YZ dia perlu pelebaran sedikit sih, nggak terlalu besar banget, jadi dia perlu pelebarannya dikit aja. Dan di sini untuk lubang-lubangnya, kalau gua cek dari fisiknya ya, di sini dia masih standar nih. Dia belum ada yang di porting sih ini. Ya, ini belum ada yang di porting nih, dia masih seger grass dia. Oke. Jadi di sini untuk pengecekan sebenarnya nggak ada masalah sih, motornya nggak ada masalah ya bosku. Jadi untuk di sini kita mau langsung porting aja, kita naikin speknya ya ke porting harian, oke? Karena kondisinya grey semua, ini nggak ada kendala sama sekali ya. Dan karbu di sini dia pakainya yang KRJ, ya. Ini KRJ V2 yang power jet, ya bosku. Ini motor nih kalau gua rasa dia irit banget. Dia entengnya karena enteng irit, ditambah lagi lubang-lubangnya standar, nah itu yang bikin enteng. Nah, bosku, tapi tetap atasnya dia diem, atasnya nggak lari, dia atasnya diem ya bosku. Cuma bawah ke tengah aja nih dibilang responsif sih responsif gitu ya, responsif, dia enteng kayak motor-motor 4 tak gitu, tapi dia diem ya bosku. Jadi nanti kita sambil porting pokoknya jadinya kayak gimana sambil pantengin terus. Kita mau pasang pistonnya dulu ya. Ini pistonnya ori ya bosku, sama lar pennya juga kita ganti. Pokoknya yang baru kita pakai semua ya. Nih ini dokumentasi ya bosku, ini kita pakein semua. Oke guys, kita putar dulu ya. Jadi di sini kita mau pasang-pasang, kita mau setting ya sampai pas lah.
Nah, bosku, jadi di sini untuk spuyernya dia masih kecil ya. Nih. Ini spuyernya dia ukuran 40 ya, pilot jet 40. Dan main jetnya ini dia 115 nih, ini dia kecil banget nih. Sedangkan untuk membran ini bawaannya dia sudah pakai YZ ya. Dan di sini untuk main jet ini terlalu irit banget nih. Ya, 115 ini masih irit banget nih. Dan untuk pilot jetnya ini 40, ini termasuknya sedang sih. Tapi karena si lidahnya ini dia nyatu ya. Kalau membrannya jet itu kan dia nyatu ya, dia nggak ada sekat. Jadi gue mau naikin satu step nih buat pilot jetnya ya. Jadi 45. Nah, dan ini udah gue siapin ya. Ini pilot jet ukuran 45. Ya, ukuran 45 dan main jetnya di sini gua mau pakai 135 nih. Oke, bosku. Jadi setelah ini kita pasang dan nanti kita hidupkan ya. Kita setting karbunya dulu. Jadi di sini untuk semuanya sudah terpasang ya. Ini kita tinggal nyalain aja dan setting anginnya dan peremajaan ring piston lah. Karena untuk dari korterannya ini gua dia akan naik ke 75 ya, dari 50 naik ke 75. Dari korterannya gua nggak ambil rayan banget ya, paling cuma peremajaan ring piston aja. Jadi di sini kita nyalain dulu dan kita mau setting angin. Apakah spuyernya itu pas atau enggak ya, dan setelah itu nanti kita tes rate ya, bosku.
Oke, bosku. Jadi di sini untuk menyeting karbu ya, pokoknya usahakan mesin itu keadaan panas ya. Seperti tadi ya. Dan ini kalau ini kan filter masih pakai ya, cuma filternya dibobok ya. Dibobok, dan di sini untuk kondisi karbu dia nggak panas dan nggak juga terlalu dingin. Jadi dia settingannya pas nih. Jadi supplier yang kita pakai tadi pas ya. Pokoknya saran gua kalau mau nyeting karbu, kalau mau nyeting kopling itu harus keadaan panas ya, jangan keadaan dingin, oke? Dan ini sudah lumayan cukup panas ya, bosku. Nggak panas sih, segini masih hangat sih. Ya. Ini masih hangat. Ini pun dia dingin ya. Dinginnya tuh nggak dingin banget ya, jadi pas. Oke bosku. Jadi kita tinggal test ride aja ya, kita cobain. Oke bosku, jadi sekarang kita mau coba test ride ya. Tapi gue di sini nggak nyampe gigi 5 lah, soalnya cuma test ride di jalan biasa ya. Ya gibek ya stangnya ya. Stangnya goyang bosku. Jadi gua agak risih kalau ngembat sampai gigi 4 ya. 45 itu gua agak risih nih. Paling gua coba buat salip-salip lah. Spionnya mengganggu banget ini. Kalau gua kejepit di sini. Lagi pas setting gua kejepit nih. Kata yang punyanya spionnya suruh lepas deh. Kayaknya kita nggak usah jauh-jauh deh ya. Agak trauma soalnya kalau ngegas langsung nanti kayak tadi terbangnya gua risih. Gua masih ada takut juga bosku. Paling di sini gua coba gas-gasan aja ya.
bosku. Jadi di sini untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk bosku semua ya. Dan jangan lupa pantengin terus video-video lainnya. Oke, thank you.